mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang dengan nomor induk 1241007. Perkenalkan, saya di sini akan memaparkan video mengajar saya untuk melengkapi tugas ujian akhir semester perencanaan pembelajaran dengan dosen Bapak Selamat Matuntun MSI. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Langsung saja, masih berjumpa lagi dengan saya, Soleh Arifuddin, guru pendidikan agama Islam. Oke, kali ini kita akan membahas satu materi yakni tentang wudhu. Oke, di sini semuanya sudah paham tentang wudhu? Oke, di sini Bapak kali ini mengambil materi Aku Senang Berwudhu. Oke, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dan berhadas kecil. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi pemahaman tata cara bersuci dan hadas kecil. Yang ketiga, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu praktik tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu membentuk jiwa Islam dengan menjaga kesucian badan agar terhindar dari perbuatan dosa. Yang kedua, memberikan sikap suci dalam beribadah. Yang ketiga, menjelaskan pengertian wudhu. Yang keempat, mengurutkan praktik wudhu. Yang selanjutnya menyimpulkan hal-hal yang membatalkan wudhu serta menyempurnakan tata cara wudhu sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti seperangkat kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan jiwa Islami dengan menjaga kesucian badan agar terhindar dari perbuatan dosa dengan baik. Yang ketiga yaitu untuk tata cara wudhu. Oke, sebelumnya di sini sudah paham semua tentang bagaimana cara berwudhu yang benar. Oke, kalau belum nanti kita akan bahas bersama-sama. Namun sebelum memasuki tentang tata cara wudhu, Bapak akan memaparkan apa itu wudhu, yaitu pengertian dari wudhu. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Wudhu, wudhu secara bahasa yaitu bersih dan indah. Secara istilah, wudhu artinya membasuh anggota badan tertentu dari kanan ke kiri bergantian dan juga berurutan. Tujuan wudhu adalah untuk menghilangkan hadas. Ada yang tahu hadas apa? Hadas kecil. Kalau hadas besar memakainya dengan mandi. Oke. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Jadi kalau kita ingin sholat tetapi tidak mempunyai wudhu, berarti sholat kita tidak sah. Oke, sampai sini saya paham tentang apa itu pengertian dari wudhu? Paham ya? Oke. Baik, tadi sudah memahami tentang pengertian dari wudhu. Namun dalam berwudhu ada syarat-syarat untuk terlaksana sahnya wudhu. Ada 5 syarat. Yang pertama ada beragama Islam. Jadi kalau kita syarat sahnya wudhu, yang pertama ada beragama Islam. Yang kedua ada mumazis. Ada yang tahu apa itu mumazis? Nah, mumazis yaitu dapat membedakan apa yang salah dan juga apa yang benar. Yang ketiga ada menggunakan air yang suci dan juga mensucikan. Ada beberapa air yang suci namun tidak boleh dapat dibuat wudhu. Seperti air apa contohnya? Oke, betul, air kopi, air yang sudah tercampur dengan hal-hal lain yang suci namun tidak bisa mensucikan. Yang terakhir yaitu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi langsung ke kulit, dari air langsung ke kulit. Tidak memakai pelindung seperti sarung tangan ataupun sebagainya. Syarat sahnya wudhu udah paham 5 ini? Oke, kalau syarat sahnya wudhu ada 5, rukunnya wudhu ada 6. Oke, rukun-rukun wudhu yang pertama ada niat. Udah hafal niatnya semuanya? Oke, mari kita sama-sama niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Oke, hafal semuanya ya. Setelah niat yang kedua ada membasuh wajah atau membasuh muka.
membasuh muka dari atas sampai pupil telinga dan juga sampai dagu. Yang ketiga ada membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku yaitu membasuh pergelangan tangan dari atas sampai siku. Yang ketiga ada membasuh kepala. Membasuh kepala itu adalah di pinggir-pinggir atas kepala. Selanjutnya ada membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Jadi dilaksanakan secara berurutan dari yang pertama niat dalam hati dan juga dilafalkan, sampai membasuh tangan, membasuh wajah, sampai seterusnya harus berurutan. Oke, tadi untuk praktik dari rukun-rukunnya wudhu, Bapak mempunyai sebuah lagu untuk lebih menghafal kita dalam praktiknya wudhu. Kita perhatikan sama-sama ya lagunya. Oke, langsung kita perhatikan ke depan. Tadi udah semakin paham ya tentang bagaimana tata cara berwudu. Nah, di lain kesempatan yang akan datang, Bapak harap setelah ini kita akan melakukan praktik secara langsung menggunakan air yang mengalir. Namun sebelum praktik secara langsung, Bapak akan menjelaskan secara teori terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum berwudu kita membaca niat seperti yang tadi telah Bapak sampaikan. Setelah membacanya, membaca bismillah, membaca telapak tangan sampai pergelangan tangan. Setelah itu ada berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur kita ada membersihkan rongga hidung. Kalau membersihkan rongga hidung itu termasuk sunnah. Kalau berkumur-kumur juga sunnah. Oke, lanjut yang selanjutnya ada membasuh muka. Setelah membasuh muka ada membasuh kedua telapak tangan atau sampai pergelangan tangan. Mengusap kepala, mengusap daun telinga, kemudian membasuh kedua kaki dan membaca doa. Sampai sini tentang praktik wudu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, cukup ya. Oke, setelah praktik wudu telah kita pahami, ada beberapa hal yang membatalkan wudu. Ada yang tahu? Oke, betul. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari dubur dan kubur. Yang kedua yaitu hilang akal. Ada bersentuhan selain mahram.
dan yang ketiga atau memegang alat kemaluan. Oke. Selanjutnya sampai sini ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita memasuki sesi selanjutnya? Paham? Paham, terima kasih. Sampai sini tentang hal-hal wudhu, dari pengertian wudhu, dari sah-sahnya wudhu, rukun-rukun wudhu, hal-hal yang mengawalkan wudhu. Apakah sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita akan memasuki sesi evaluasi atau kita akan bermain game bersama tentang bagaimana wudhu itu. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Kita masuk di wudhu. Bisa dibuka semuanya ya di game kalian. Nanti di sana kita buka tentang bagaimana tata cara berwudhu, sifat-sifat rukun-rukun wudhu dan juga sebagainya. Oke. Dah. Oke, kita lanjut ya. Ini HP-nya bisa diakses semuanya. Kita berwudhu menggunakan, ayo kalau berwudhu menggunakan air. Oke, lanjut soal berikutnya. Rukun wudhu yang pertama. Rukun wudhu yang pertama ada apa? Ayo coba. Membaca niat. Oke, lanjut. Yang kedua, perbuatan di bawah ini yang dapat membatalkan wudhu ada apa aja coba? Buang angin. Oke, lanjut ya. Soal keempat, membiasakan berwudhu menjadikan badan kita bersih dan kotor, sehat atau putih. Apa kira-kira jawabannya? Sehat. Oke, lanjut. Gerakan mengusap kepala pada waktu berwudhu sebanyak berapa kali? Kita disunahkan untuk membasuh kepala itu berapa kali saat berwudhu? 3. Oke, lanjut. Urutan berwudhu setelah membasuh muka. Ayo, setelah membasuh muka kita membasuh apa? Tangan. Oh, ada yang salah ternyata. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, udah selesai semua ya. Ada 10 soal tadi mengenai wudhu bagaimana? Asik ya. Kita lanjut, kita akhiri poinnya. Oke, ada Mbak Fitria nomor 1. Oke, tepuk tangan Mbak Fitria. Lebih asik ya belajar menggunakan sarana game interaktif. Oke, setelah ini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, Bapak akan menyampaikan, mengulas kembali tentang apa saja yang telah kita pelajari. Yang pertama tadi ada kita bahas apa? Ada pengertian wudhu. Oke, nanti coba kalian simak kembali apa itu pengertian wudhu. Yang kedua, kita membahas tentang syarat sah wudhu. Oke, tadi ada berapa syarat sahnya wudhu? 5. Kalau selanjutnya tadi kita membahas ada rukun wudhu. Kalau rukun wudhu ada 6. Setelah rukun syarat sah, rukun wudhu ada hal yang
dubur dan kubur dan sebagainya. Yang terakhir ada praktik wudhu. Oke, dari 6 poin yang kita bahas pada pertemuan kali ini sudah paham semua ya? Oke, terima kasih. Baik, setelah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, perjumpaan yang akan datang, Bapak harap kita semua telah memahami apa itu pengertian syarat-syarat rukun, hal yang membatalkan wudhu serta praktik wudhunya. Kedepannya kita akan membahas tentang tata cara sholat. Oke, sampai sini Bapak kira sudah paham semuanya. Dari pembelajaran kali ini, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya bila mana banyak tutur kata dan juga pembahasan yang kurang mengenakan atau kurang tersampaikan kepada kalian. Sebelum Bapak akhiri, Bapak memberi semangat untuk kalian semua. Nanti kalau Bapak bilang Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, kalian bilang mencetak generasi yang berprestasi dan juga mandiri. Oke ya? Oke, 1, 2, 3. Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang mencetak generasi yang berprestasi dan mandiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.